Bab 38, Saingan Urusan Hati, Audiotune Lovers, akan kita dengarkan masih dalam kisah Sang Pewaris Tunggal, buah karya Aditya Jetli. Bersama-sama yuk kita dengarkan, enjoy listening. Setelah meledakkan 2 mobil berandalan tersebut, keempat orang penolong Jasmine bergegas pergi untuk melaporkan hasilnya kepada tuan muda mereka. Tuan, semua sudah beres dan sesuai rencana. Mohon petunjuk selanjutnya. Terus awasi pergerakan mereka, jangan biarkan satu pun mendapatkan pertolongan tanpa izinku. Biarkan mereka seperti itu untuk sementara waktu. Aku ingin memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka agar ke depannya sadar bahwa hidup ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Sekarang, pergilah, laksanakan tugas kalian dengan baik. Siap, Tuan Muda, kami permisi. Beef, beef. Bunyi nada dering handphone di tangan Dion ketika dia menekan nomor seseorang di daftar kontaknya. "Halo Tuan Muda," jawab orang di seberang telepon yang dihubungi oleh Dion. "Sekarang juga kau datang ke ruanganku, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." "Baik Tuan Muda," jawabnya singkat, dan tak lama sesudah itu sesosok wanita cantik datang dan masuk ke ruangan Dion. Dia adalah Ivory, asistennya. "Apa yang harus aku lakukan, Tuan?" tanya Ivory penasaran. "Panggil orang-orang kita yang lain, aku ingin mendengar laporan dari mereka. Aku juga ingin membicarakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk kemajuan perusahaan kita." "Baik, Tuan, perintah akan segera dilaksanakan," sahut Ivory senang, sesaat kemudian menghubungi rekan-rekannya yang lain. 3 menit berselang, seluruh orang yang penting di perusahaan Birawa Group yang dipanggil Ivory datang dan langsung menghadap Dion, kecuali Ivan Sanders karena saat ini dia sedang berada di kota J. Mereka adalah Iron, si tangan besi, Ram, si otak jenius, Han, si tangan kilat, Govin, si dewa medis, James, si dewa strategis dan investasi, Eriska, si dewi akuntan, Xiaolong, si dewa uang, Robin, si dewa kematian, dan Leon, si dewa perang. Begitu orang yang dipanggil datang, serentak mereka menundukkan kepalanya ke arah Dion dengan sikap hormat. Setelah semuanya duduk tanpa membuang waktu lagi, Dion dengan tenang berkata, "Ini adalah hari ke-7 aku berada di hotel ini dan bekerja di balik layar. Hari ini aku ingin mendengar laporan dari kalian tentang kemajuan perusahaan kita," ucap Dion tegas, kemudian kembali melanjutkan perkataannya. "Untuk 3 hari ke depan aku masih tetap akan tinggal di hotel ini. Setelah segala sesuatunya beres, aku akan pindah di vilaku dan mengatur segala sesuatunya dari sana dalam sebulan ini. Dimulai dari Ivory, laporkan perkembangan perusahaan kita." "Baik, Tuan. Seluruh pemimpin perusahaan baik pusat maupun cabang yang terbukti bersalah karena menggelapkan uang perusahaan saat ini telah ditangkap dan dipenjarakan untuk dimintai pertanggungjawabannya." "Bagaimana dengan pergantian pemimpin perusahaan yang telah dipecat itu? Apakah semuanya sudah diganti dan ditetapkan sebagai pemimpin baru?" tanya Dion ingin tahu. "Seluruh direktur, manajer, dan supervisor perusahaan, baik pusat maupun cabang kecuali hotel ini, telah mengalami pergantian pemimpin, Tuan," jawab Ivory cepat. "Lalu bagaimana dengan The Golden City yang kau ceritakan beberapa hari lalu? Apakah perkembangan masih stabil?" "Sampai saat ini perkembangan kota itu masih stabil, bahkan semakin maju." "Kapan Tuan punya waktu untuk pergi ke sana?" tanya Ivory kalem. Dion yang ditanya tidak langsung menjawab, tetapi seperti berpikir kemudian baru bersuara. 3 hari ke depan aku akan pergi ke sana dan akan menetap di kota itu.
Jawab Dion mantap. Setelah mengambil nafas, dia memandang si manusia besi dan berkata, "Iron, dan kau Burgon, laporkan perkembangan investasimu tentang orang-orang kita, keamanan kota B, The Golden City, dan seluruh pegawai perusahaan. Apakah ada kejadian yang mengganggu?" "Sampai saat ini keamanan kota B masih baik-baik saja, Tuan. Walaupun ada gangguan kecil dari berandalan yang ada di kota ini. Tapi semuanya sudah berhasil dibasmi," jawab Iron mantap. "Apakah kau sudah menempatkan orang-orang kita di seluruh wilayah kota B ini, selain daripada petugas kota?" "Sudah, Tuan. Dibantu oleh orang-orangnya Leon, lebih dari 200 orang yang terpercaya dan bertanggung jawab. Sudah kutempatkan di tempat-tempat strategis untuk menjaga keamanan di kota B, khususnya di aset-aset perusahaan kita." "Bagus kalau begitu. Aku senang mendengarnya," ucap Dion memuji, lalu beralih kepada si Dewa Uang. "Bagaimana perkembangan keuangan perusahaan kita? Apakah kau bisa melaporkannya, Xiaolong?" "Dimengerti, Tuan. Saya akan segera melaporkan perkembangan keuangan perusahaan kita yang sudah semakin membaik 2 hari belakangan ini," jawabnya percaya diri. Uang hasil penggelapan yang disimpan di ratusan rekening bekas direktur, manajer, juga supervisor, dan lain sebagainya sudah berhasil ditarik seluruhnya. Ditambah dengan penyitaan seluruh aset-aset mereka, telah menambah keuangan perusahaan semakin sehat dan naik sebanyak 97%. Sedangkan sisanya lagi sudah habis terpakai oleh mereka. "Bagus, sangat bagus. Aku senang dengan kinerja kalian semua," ucap Dion senang, lalu memandang Eriska dan Rams yang dipandang cukup mengerti, lalu dengan mantap berkata, "Saya ingin melaporkan bahwa pembukuan laporan keuangan telah diganti dengan sistem pelaporan elektronik dan langsung terintegrasi dengan server kantor pusat dan terhubung pula dengan handphone Tuhan. Jika ada kecurangan walau sekecil apapun akan terdeteksi oleh Tuhan melalui sistem pembukuan elektronik kita," ucap Eriska menutup laporannya. Kemudian Dion melanjutkan dengan bertanya pada Rams, "Bagaimana denganmu, Rams? Apakah seluruh CCTV perusahaan sudah diretas dan dikendalikan olehmu?" "Sampai saat ini, hampir 97% CCTV perusahaan sudah berhasil diretas dan 3% sisanya lagi belum berhasil karena disinyalir perangkat tersebut sengaja dimatikan atau memang sudah tidak berfungsi lagi. Serahkan itu padaku, Tuan. Orang-orangku akan membereskannya segera," ujar Burgon percaya diri. "Baik, ku terima saranmu itu," jawab Dion senang. Tak lama kemudian Dion mengajukan pertanyaan pada si Dewa Strategi dan Investasi. "Lalu bagaimana denganmu, James? Apakah kau ada saran kali ini?" tanya Dion to the point saja. "Ada 5 perusahaan besar yang saat ini sedang kesulitan keuangan, Tuan. Menurut pendapatku sebaiknya Tuan mengakuisisi perusahaan tersebut karena berdasarkan pengamatanku prospek perusahaan itu akan cerah di kemudian hari." "Apakah laporanmu itu valid dan bisa dipercaya, James?" Dion sengaja bertanya seperti itu hanya sekedar menguji keseriusan dari si Dewa Strategi tersebut. Tapi jawaban yang didapatkannya di luar dugaan dan sangat mengejutkan. "Saya bertaruh dengan nyawa saya, Tuan. Jika perkiraan saya salah, maka saya bersedia dipecat dan dihabisi," jawabnya tanpa ragu-ragu. "Baiklah kalau begitu, aku terima saranmu dan untuk urusan ini kuserahkan pada Ivory," kata Dion tegas, lalu diam sejenak dan melanjutkan berkata, "Untukmu Robin, Hans, juga Leon, kalian harus bekerja sama untuk membantu Iron, si tangan besi ini, guna mengatur agar perusahaan kita benar-benar aman dari gangguan orang-orang yang ingin merongrongnya."
Kami akan melaksanakan tugas kami dengan baik, Tuan. Apapun yang Tuan perintahkan akan kami kerjakan. Jawab mereka serempak dan tanpa ragu-ragu. Ivory, buka lowongan kerja di hotel ini. Aku ingin memasukkan kenalanku untuk menjadi orang penting di sini. Ucap Dion setelah 10 orangnya pergi dan menyisakan Ivory yang masih setia mendampinginya. Lowongan apakah yang ingin Tuan buka? Karyawan biasa, manajer, chef, atau direktur? Aku ingin membuka lowongan kerja untuk manajer dan wakil general manager hotel ini. Belum mempunyai direktur yang bisa mengatur keuangan perusahaan dan sekaligus menjadi pemimpinnya. Baik, Tuan, hari ini juga akan kuumumkan lowongan kerja itu, sahut Ivory sedikit ragu. Entah kenapa, kali ini hatinya berkata akan ada saingan baru dalam urusan hati. Di hari yang sudah ditentukan, banyak sekali pelamar kerja yang datang untuk memasukkan lamaran mereka di hotel tersebut, termasuk juga Emily. Seperti yang Tuan perintahkan, ada sekitar 700 orang pelamar yang datang dari berbagai disiplin ilmu. Mau diapakan dengan jumlah pelamar sebanyak itu, Tuan? Apakah di antara pelamar itu ada orang yang bernama Emily? Kalau ada, terima langsung tanpa melalui proses wawancara. Untuk 100 lainnya, lakukan sesuai prosedur dan kau tentu lebih tahu daripada aku. Ucap Dion panjang lebar dan tanpa beban. Tapi bagi Emily, titah yang aneh itu bagaikan bom yang seketika meledak ketika disentuh. Tentu timbul tanda tanya di dalam hati. Siapa Emily itu? Kenapa Tuan Muda begitu perhatian dengannya? Apakah dia seorang yang khusus di hati Tuan Muda? Bagaimana ini? Eti Sulistyowati akan segera kembali membacakan bab berikutnya, Audiotune lovers. That's why please stay put and stay tuned. Don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.